I am willing. I dare. Aku mau berani untuk percaya sekali lagi. Tiba-tiba apa yang tadinya tertutup itu seperti dibukakan dalam kehidupan saudara. Dan ketika saudara mulai dibukakan, tiba-tiba saudaraku, apa yang tadinya tidak kau lihat satu demi satu mulai terjadi atas kehidupan saudara. Mengakhiri 2023 ini ya saudaraku, masuk di 2024, saya berdoa ya saudara nanti step into 2024. Saudara bisa memperkatakan, this is the new era. This is the era of miracle. Era mujizat terjadi atas hidupku. Dan pada bagian yang ketiga saya tidak hanya berbicara tentang Tuhan kerjakan 1 kali mujizat dalam hidupmu, 2 kali mujizat dalam hidupmu. Pada bagian yang ketiga ini saya berbicara tentang langganan mujizat. Oh, saya nggak tahu seberapa banyak dari saudara yang saudara bisa melihat. I wish you can see. Sehingga bukan lagi kau berkata, Pastor, yes, dulu saya pernah ngalami. No. Bukan lagi saudara berkata, saya ngalami sekali, Pastor. I know what it is. No. Yang dinamakan langganan mujizat ya saudaraku, again, and again, and again, and again, and again. Sampai orang ngomong kepada saudara, kok wajahnya yang muncul kok ini lagi. Dan saya berdoa ketika orang mengatakan seperti itu, it will be your face. It will be your face. Dijadikan. Come on. Boleh tepuk tangannya yang paling dahsyat buat Yesus Tuhan kita. Dijadikan. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara melihat, mengintip dalam kehidupan seorang wanita, saudaraku, yang dalam hidupnya wanita ini ngalami langganan mujizat, Pak. Saya nggak tahu saudara pernah dengar namanya, perempuan Sunem. Familiar ya? Kita buka yuk. 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat ayat 8 sampai 17. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 17. Boleh nggak Bapak Ibu bantu saya yuk? Kita baca bergantian, ayat 8 saya bacakan buat saudara. Ayat 9 kita bergantian, cukup panjang ayat ini. Sampai ayat 17 nanti kita baca sama-sama. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem, di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan beberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Ayat 9 dengan suara keras, 2, 3. Berkatalah, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur. Sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. 11 dengan suara keras. Pada suatu hari, datanglah ia ke sana lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. 12. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu, ia berdiri di depan Gehazi. 13, 2, 3. Elisa lalu berkata kepada Gehazi, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaum ke-14 yuk. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua 15. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Sesudah dipanggilnya berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki.
Tetapi jawab perempuan itu, janganlah Tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. 17 sama-sama 23. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Oke.